Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Syekh Ali ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Islam agama yang mudah, wahai para pemuda Islam. Dan kita masih berada di dalam pembahasan bab yang ke-11 atau bagian yang ke-11 tentang al-wudu, tentang wudu. Pada pertemuan sebelumnya, sebelum kita masuk di dalam pembahasan wudu, maka al-muallif rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang adab-adab menunaikan hajat. Kenapa ini dibahas terlebih dahulu? Karena yang namanya taharah, yang merupakan syarat dari sahnya salat, itu tidaklah sempurna melainkan harus mengerti bagaimana cara kita untuk membersihkan diri, pakaian dan tempat sholat dari najis. Dan karena najis itu keluar dari bagian tubuh kita, tatkala menunaikan hajat kita, maka dibahaslah adab-adab seputar buang hajat. Setelah kita mengetahui bagaimana tata cara buang hajat yang benar dan kita bisa menjamin kesucian tubuh kita, pakaian kita dan tempat sholat kita, barulah kita memulai langkah berikutnya, berwudu. Ya, berwudu. Karena sekali lagi taharah itu ada dua, raf'ul hadas wa izalatun najas, mengangkat hadas, dan inilah yang akan dibahas dalam wudu. Dan izalatun najis, menghilangkan najis, inilah yang dibahas dalam adab-adab seputar buang hajat. Taib, kita teruskan bagian yang keempat, ya, yaitu di halaman 139. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, fa idza faragha min qada'i hajatihi, maka apabila seseorang selesai dari menunaikan hajatnya. Hajat yang dimaksud di sini bukan hajat mantenan, ya, jangan salah, tapi hajat buang hajat. Kenapa disebut buang hajat? Karena itu merupakan kebutuhan, ya. Orang tidak bisa buang hajat, maka dia orang yang susah, karena buang hajat sudah menjadi kebutuhan. Maka barang siapa yang selesai dari menunaikan hajatnya, wa aradal wudu'a, dan ia ingin untuk berwudu, fa alaihi an yatawadda'a kama yali, maka patut baginya untuk berwudu sebagaimana yang berikut ini. Nah, setelah ini al-muallif rahimahullah akan mengajarkan kepada kita tata cara wudu praktis sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin kita semua atau bahkan sebagian besar kita sudah mempraktekannya, sudah mengamalkannya. Namun sebagaimana yang kita jumpai di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, wa dzakir, maka berilah peringatan atau ulangilah peringatan atau ingat-ingatlah kembali, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena dengan mengingat kembali itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
Jadi di antara kita apabila sudah faham, sudah mengamalkan, semoga semakin mantap di dalam mengamalkannya. Dan bagi siapa yang mungkin ada yang kurang, ada yang terlewatkan, maka semoga dengan pelajaran wudu singkat ini bisa kita perbaiki. Taib, berkata al-mu'allif rahimahullah, awalan, yang pertama, an yastahdira, hendaknya ia menghadirkan niatal wudu'i fi qalbi, niat berwudu di dalam hatinya, wala yuharriqa biha lisanahu, dan jangan ia gerakkan lisannya. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat-niatnya. Jadi yang pertama apa? Niat. Dan niat itu adalah seseorang menyengaja, bermaksud untuk melakukan suatu amalan, ya. Dan seseorang ketika dia sudah meniatkan di dalam hatinya untuk berwudu, maka ini sudah cukup dianggap sebagai niat. Tidak perlu ia menggerakkan lisannya, maksudnya melafadzkan apa? Niat, ya. Tidak perlu ia melafadzkan niat, karena Nabi SAW berdasarkan apa yang telah diterangkan oleh para ulama kita, ketika berwudu tidak dinukil satupun hadis yang menunjukkan beliau melafadzkan niat. Jadi beliau berniat, dan niat itu cukup ada di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati kita berupa sengaja untuk berwudu, maka itu sudah mencukupi. Dan niat ini termasuk di antara rukun atau syarat-syarat semua amalan, termasuk wudu. Dan lawan dari tidak niat, ia tidak sengaja. Dan apabila seseorang melakukan wudu tanpa ada niat, tanpa ada kesengajaan, maka tentu wudunya tidak sah, ya. Taib. Tsaniyan, yang kedua, an yabtadi'a wudu'ahu bi dzikrillahi subhanahu qailan bismillah, hendaknya ia memulai wudunya dengan menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, dengan membaca bismillah. Nah, ini baru terdapat riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yusammi Allah subhanahu wa ta'ala, liman lam yuzkar ismullahi alaihi, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yuzkar ismullahi alaihi, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salat bagi yang tidak memiliki wudu, dan tidak ada wudu bagi yang tidak disebut nama Allah di dalamnya. Taib, kita tidak membahas bismillah ini rukunkah, wajibkah, sunnahkah. Ini di luar pembahasan kita, karena kita tidak sedang mengkaji fikih yang sangat luas, yang banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang kita bahas di sini adalah wudu praktis sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena nanti di bagian akhir pembahasan ini ada keutamaannya, ya, insya Allah akan kita sampaikan nanti. Jadi memulai wudhu dengan membaca apa? Bismillah. Sedikit pembahasan. Membaca bismillah ini apakah boleh dibaca meskipun di dalam WC, ya? Ada yang berpendapat bacanya sebelum masuk WC, sambil masuk WC berdoa bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada yang berpendapat tetap membaca di dalam WC, ya, karena mendahulukan keutamaan ini, yaitu Nabi SAW mengancam tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah. Ala kulli hal, kedua pendapat ini wallahu alam shawab memiliki dasar masing-masing, ya. Jadi bisa kita membaca bismillah di luar baru masuk WC,
atau kita membacanya di dalam dengan melirihkan. Tetap mengucapkan tapi melirihkan demi menjaga nama Allah disebut di tempat yang tidak layak. Taib, salisan yang ketiga, an yaghsila kaffaihi thalatha marratin. Hendaknya ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Telapak tangan itu mana? Nah ini, dari pergelangan ke sini. Baik dhahrul kaf, punggung telapak tangan, maupun batnul kaf, bagian dalam telapak tangan. Ini dibasuh 3 kali. Dan disunahkan untuk memulai bagian yang kanan dulu. Dan ini berlaku bagi semua basuhan-basuhan di dalam wudu. Kalau kita menggunakan keran air, maka kita letakkan tangan kanan kita di bawah keran, lalu kita basuh, ya, luar dan dalam 3 kali. Setelah itu baru tangan kiri. Kalau kita tidak menggunakan keran air, kita ambil dari cibuk, kita ambil pakai tangan kiri, ya, 1 genggam gini, lalu kita basuhkan, lalu kita usapkan dan kita tekan-tekan. Kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Rabi'an, yang keempat, an yatamadmada 3 marratin. Hendaknya ia berkumur-kumur 3 kali. Wal madmadatu, dan kumur-kumur itu ghuslul fam, mencuci mulut, wa tahrikul ma'i fihi, dan menggerakkan air di dalamnya. Tahulah kita berkumur-kumur, ya. 6. Khamisan, yang kelima, an yastanshiqa. Hendaknya ia beristinsyak 3 marratin, 3 kali, biyadihil yumna, dengan tangan kanannya. Apa itu istinsyak? Wal istinsyaku isalul ma'i ila dakhilil anf, yaitu mengalirkan air ke dalam hidung, masuk lewat lubang hidung. Wa jadbuhu bin nafasi, dan menghirupnya dengan nafas. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, maka yang keempat dan kelima ini sebenarnya satu paket. Apa itu? Berkumur-kumur sekaligus beristinsyak. Bagaimana caranya? Kita ambil air pakai tangan kanan, lalu kita masukkan mulut air tersebut sekaligus hidung, ya. Dan yang namanya istinsyak yang sempurna itu dengan menghirupnya. Jadi air itu bukannya dimasukkan tapi dihirup. Dan ini dikuatkan oleh sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, wa baligh fil istinsyaki illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah di dalam beristinsyak kecuali engkau dalam kondisi berpuasa. Yang dimaksud bersungguh-sungguh itu air benar-benar dipastikan masuk ke dalam hidung, bukan hanya mampir di depan lubang hidung saja. Bagaimana caranya? Ya mau tidak mau harus ada hirupan, ya. Bahkan ada yang mengatakan ya sampai terasa agak pusing gitu, ya. Memang kalau kita menghirup air benar-benar masuk, ya terasa agak pusing. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, masukkan air ke dalam mulut untuk kumur-kumur dan hidung secara bersamaan, ya. Memang boleh sendiri-sendiri, kumur-kumur dulu 3 kali lalu istinsyak 3 kali. Tapi ada riwayat yang menyebutkan beliau SAW itu kumur-kumur dan istinsyak berbarengan, 1 kali jalan, ya. Jadi kumur-kumur dan istinsyak dengan 3 kali jalan pakai tangan kanan. Ambil air, lalu masukkan ke mulut, ya, kumur-kumur sembari menghirup air, baru setelah itu dikeluarkan. Nah, mengeluarkan air dari dalam hidung masuk ke dalam poin yang keenam. Sadisan, yang keenam, ba'da kulli istinsyakihi,
atau ba'da kulli istinsyaqatin, setiap beristinsyak yastanthiru marratan ilal marrati tsalatsah, maka dia beristinthar satu demi satu sampai 3 kali. Apa maksudnya? Atau kita baca dulu, wal istintharu, dan istinthar itu ikhrajul ma'i minal anfi, mengeluarkan air dari hidung, ba'da istinsyaqihi, setelah dia beristinsyak. Ya, dan juga terdapat riwayat yang menyebutkan Nabi SAW itu beristinthar dengan dibantu tangan kiri, pegang hidung lalu seperti itu. Ya, jadi istinsyak dan kumur-kumur bareng. Ya, kemudian dibuang airnya lewat mulut, dibuang ya karena kumur-kumur, kemudian hidungnya apa? Dipencet, dibuang juga air dari dalamnya. Nah, ini istinthar namanya. Setiap kali istinsyak maka diiringi dengan istinthar. Sebanyak berapa kali? 3 kali. 6. Dan perlu kita ketahui ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, istinsyak dan istinthar itu perinciannya seperti itu. Istinsyak memasukkan, istinthar mengeluarkan. Namun apabila kita jumpai di dalam penjelasan para ulama kita tidak disebutkan istinthar, jadi misalkan tata cara berwudu itu adalah kumur-kumur dan istinsyak, tidak ada penjelasan untuk menghirup air. Tapi apa? Tapi dengan tanpa ada penjelasan istinthar, maka ini sudah masuk di dalamnya istinthar. Jadi istinsyak itu bagaimana? Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Jelas ya? Tapi kalau di dalam penjelasan al-mu'allif juga disebutkan istinthar, maka istinsyak itu memasukkan, istinthar mengeluarkan. Selanjutnya sabian yang ketujuh, an yaghsila wajhahu 3 marratin, hendaknya ia membasuh wajahnya 3 kali. Membasuh wajahnya 3 kali. Ibtida'an min mambati sya'rir ra'si, dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Ya, tempat tumbuh rambut kepala. Ini kalau di depan ya bagian sini. Ila asfaliz zakni, sampai bawah dagu. Sini ya. Ila an yasila, sampai pada ila ma baina syahmatayil udhunaini, sampai pada bagian samping itu pada cuping telinga ini loh. Ya. Jadi wajah dimulai dari sini, kemudian diusapkan sampai samping sini dagu. Mau dagu dulu baru ke samping tidak apa-apa, yang penting wajah itu di sini. Jadi batas-batas rambut ini termasuk bagian dari wajah. Termasuk apa? Apa namanya ini? Saya temukan dalam terjemahan namanya cuping. Wallahu alam. Cuping telinga ya. Nah ini. Itu dibasuh sebanyak 3 kali. Taib. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi di awal yang ketiga ya, itu kita sebutkan membasuh. Perlu kita ketahui, membasuh itu dengan membawa air, dan ini nanti akan berbeda dengan mengusap. Tadi sudah kita sebutkan tata cara wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua telapak tangan. Maka saya sampaikan tadi ada air mengalir lalu kita apa? Siramkan, yaitu tangan kita di atas, di bawahnya, atau kita ambil pakai tangan kiri air lalu kita basuhkan. Nah ini namanya membasuh. Demikian pula wajah, kita ambil air dari keran atau dari cibuk lalu kita apa? Siramkan air itu ke wajah kita. Itu namanya membasuh. Itu namanya membasuh. Taib. Kemudian yang ke-8, thaminan, yang ke-8, an yaghsila yadayhi, hendaknya ia membasuh, laki-laki membasuh kedua tangannya,
min ru'usi asabihi, dari ujung jarinya, ila mirfaqaihi, sampai kedua siku, salasa marratin, 3 kali. Ya, ini tangan dari ujung kuku sampai siku dibasuh. Baik, kita langsung meletakkan tangan kita di keran maupun kita ambil air lalu kita siramkan dengan tangan kiri kita. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Tasian, yang ke-9, an yamsaha, hendaknya ia mengusap, jami'a ra'sihi, seluruh kepalanya, biyadaihi, dengan kedua tangannya, ma'an, berbarengan, ilal khalfi, sampai ke belakang. Thumma yarji'a bihima, kemudian dikembalikan lagi dengan tangan keduanya itu, ilal amami, sampai depan. Jadi permulaannya sama seperti wudu. Kalau wudu kan dari sini ke wajah ya. No. Kalau mengusap, tapi bedanya kalau wudu, kalau membasuh wajah itu ada air. Jadi air itu kita siramkan ke wajah dari ujung sini sampai cuping dagu. Kalau mengusap, maka itu tidak ada air yang dibawa. Tidak ada air yang dibawa. Jadi setelah kita membasuh kedua tangan, tangan kanan, tangan kiri, bisa kita langsung mengusap, karena setelah membasuh pasti menyisakan air, lembab-lembab itu loh. Ya, langsung kita usapkan, boleh. Dimulai dari ujung sini ke belakang sampai tengkuk, batas rambut belakang, dibalikkan lagi ke depan. Nanti kita lanjutkan dengan yang ke-10, telinga. Tapi kita 9 dulu. Dari sini ke belakang, kemudian ke depan. Ya. Sekali lagi, kita tidak membahas apakah wajib semua, apakah harus semua, boleh enggak hanya ujung saja gini-gini. Itu tidak kita bahas. Yang penting sunnahnya yang disebutkan dalam hadis tersebut seperti itu. Ya. Jadi boleh kita langsung habis membasuh tangan tadi, atau kita ambil air dulu untuk lebih melembabkan. Kita ambil air tapi enggak disiramkan ke kepala. Kita buang airnya. Jadi kita ambil air, lalu kita lepas air itu sehingga di sini ada lembabnya. Ya, baru kita usapkan seperti ini. Taib. Ashiran, yang ke-10, summa yamsahu udhunaihi, kemudian ia usapkan atau dia mengusap kedua telinganya, fahuma juz'un minar ra'si, karena kedua telinga bagian dari kepala. Nah, jadi dari sini kepala, dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, lalu kita usapkan ke telinga seperti ini. Ya, tanpa harus mengambil air yang baru. Tanpa harus mengambil air yang baru, meskipun juga diperbolehkan. Jadi habis ngusap kepala, lalu kita ambil air lagi, dibuang lagi, lalu usap telinga. Ya, namun setahu saya riwayat yang terdapat dari sifat wudunya Nabi SAW itu 1 kali gerakan kepala dan telinga. Karena apa? Karena sebagaimana yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah, fahuma juz'un minar ras, telinga itu bagian dari kepala. Jadi sudah satu paket. Allah berfirman, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Memang yang disebutkan itu kepala, tapi praktek wudunya Nabi itu juga mencakup mengusap telinga. Taib, selanjutnya hadi asyar, yang ke-11, summa yaghsilu rijlaihi, kemudian dia membasuh kedua kakinya, min ru'usi asabi'ihima, dari ujung kaki jari jemari keduanya, ilal ka'baini, sampai kedua mata kakinya. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Fa idza atmamta fi'la dzalik,
maka apabila Anda telah menyempurnakan perbuatan tersebut, faqad tamma wudu'uka, maka sudah sempurna wudu Anda. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama kita. Dan di antara hal yang perlu untuk kita perhatikan terlebih di akhir-akhir ini, ya, saya ingin menekankan membasuh dengan mengusap itu berbeda. Ya, membasuh dengan mengusap itu berbeda. Karena apa? Pernah kita jumpai ada yang mungkin salah memahami atau kurang memahami tata cara wudhu yang pernah disampaikan oleh seorang ustadz dengan menggunakan spray. Pernah tahu mungkin ya? Dalam hal ini ada sebagian yang mengatakan itu enggak ada tuntunannya, artinya itu perkara yang baru diada-adakan. Tapi ustaz tersebut hafizahullah, ya Allah alam, berpendapat apapun caranya yang penting benar-benar masuk kategori membasuh dan mengusap harusnya bisa dibenarkan. Ala kulli hal, kalaupun kita mengikuti yang membolehkan wudu pakai spray, maka perlu diperhatikan jangan sampai kita wudu itu hanya mengusap. Karena saya jumpai ada yang memang benar-benar salah kaprah. Sekali lagi, benar-benar salah kaprah. Dan yang dimaksud oleh ustadz tersebut bukan seperti itu sebenarnya. Bagaimana salah kaprahnya? Cuman satu kali semprot atau dua, lalu misalnya kan ya, membasuh apa dulu? Membasuh wajah. Ambil spray, set gitu ya, 2 kali semprot, lalu usapkan ke wajah. Ini mengusap jamaah. Karena apa? Karena air itu tidak ngecembeng. Apa ngecembeng itu? Tidak terkumpul. Itu hanya apa ya? Lembabnya saja. Jadi air itu kalau diginikan ya tidak mengalir. Sedangkan membasah itu mengalirkan air. Ya, segini bisa berwudu kita. Benar bisa berwudu. Kita tuangkan air berapa mili itu akan mengecembeng yang penting paham ya. Nah, ketika kita alirkan ke wajah itu akan mengalir, dari situ meneteslah air sisa wudu yang kita akan mendapatkan keutamaan darinya. Tapi kalau hanya sekedar semprot 1-2, ketika kita usapkan ke wajah habis sudah, jadi tidak ada air yang mengalir. Nah, ini salah. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu, basuhlah wujuhakum, wajah-wajah kalian. Jadi habis wajah diusap, ambil lagi apa? Air, set diusap ke tangan. Ini mengusap. Nah, sehingga kalau mau katakanlah ya, kita mengikuti pendapat yang membolehkan, maka perbanyak, semprot sebanyak-banyaknya sampai air itu ngecembeng tadi, lalu basuhkan ke wajah sampai ngalir, netes. Nah, itu baru dibenarkan ya. Meskipun ada yang mengatakan ya untuk meyakinkan air itu benar-benar ngecembeng tadi, ya jangan pakai spray lah, karena spray itu khawatirnya dipikir sudah cukup tapi ternyata masih belum, karena kan yang dikeluarkan itu sangat kecil sekali. Berapa kali semprot hingga air itu bisa ngecembeng tadi. Beda dengan apa? Kalau kita pakai gelas, ya kita tuangkan sedikit sudah ngalir. Demikian pula apa? Bagian wajah, kemudian juga bagian kedua tangan, bagian kaki. Nah, sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ini bisa fatal akibatnya kalau kita berwudu menggunakan spray tapi kita tidak benar-benar memahami ini sudah sampai pada taraf membasuh atau belum. Maka dari itu lebih amannya ya pakai gelas saja, dan biasanya ini ya
fikih semacam ini diamalkan dalam kondisi tertentu. Memang kalau di sini ya ngapain kita wudu pakai spray, kamar mandi ada, tempat wudu ada. Biasanya ini dipraktekkan ketika di pesawat ya, atau ketika umroh yang tidak ditemukan tempat-tempat wudu secara banyak gitu ya, tidak ditemukan tempat-tempat untuk berwudu yang bisa digunakan. Taib. Nah, ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah tentang yaitu sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya poin yang kelima. Berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, fa idza faragha min wudu'ihi, maka apabila ia telah menuntaskan wudunya, yusannu lahu an yad'u bihadzal du'ai, disunahkan baginya untuk berdoa dengan doa berikut ini: asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Sampai situ. Adapun tambahan waj'alni min ibadikas salihin, wallahu a'lam bishawab, sebagian ulama menilai tambahan itu tidak sahih ya, sampai pada waj'alni minal mutatahhirin. Taib. Falaqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan anna, bahwasanya man tawaddoa, barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu'a, dan dia memperbagus wudunya, thumma qal, kemudian dia mengucapkan wa dzakara doa, yaitu doa tadi. Jadi habis wudu secara sempurna dia akhiri dengan doa tadi, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha sya'ah, yang ia bisa masuk lewat pintu mana saja yang dikehendaki. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fokus kita atau fokus dari al-muallif rahimahullah ta'ala, wudu yang sempurna, terlepas dari apakah ini harus seperti ini, apakah ini boleh sebagian. Ya, seperti mengusap kepala, kan ada polemik itu, apa mengusap kepala itu harus seluruhnya atau sebagian. Ya, banyak perbedaan pendapat di sana. Maka terlepas dari itu semua, seperti inilah wudu yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling sempurna. Terlepas dari apakah yang disebutkan di sini itu hanya sunnah saja, tidak sampai rukun ataupun wajib. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang memperbagus wudunya, wudu dengan sempurna, lalu berdoa dengan doa tadi, maka dia akan dibukakan pintu surga yang 8, dia bisa masuk lewat pintu yang mana saja. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang keenam, wa unabbihu ala umurin muhimmatin, dan aku berikan peringatan atas perkara-perkara yang penting. Awalan, yang pertama, yusannu lil abdi an yusallitsal ma'a fi kulli 'udwin min a'dha'i wudu'ihi, disunahkan bagi seorang hamba untuk yaitu membasuh atau mengusap 3 kali di setiap bagian anggota tubuh wudunya. Wa idza iqtasara 'alal itsnataini, dan apabila ia mencukupkan 2 kali, aw wahidatin atau 1 kali, jaza dzalik, maka itu diperbolehkan. Bi syarti an yakunal ma'u qad wasala ila jami'i ajza'il 'udwil maghsul, dengan syarat air itu hendaknya benar-benar sampai ke seluruh anggota badan yang dibasuh. Wallahu a'lam bishawab. 3 kali sunnahnya itu yang ana ketahui seluruh basuhan-basuhan di dalam wudu kecuali mengusap kepala. Kalau mengusap kepala setahu saya hanya sekali, tidak lebih dari sekali. Adapun selain kepala sunnahnya 3 kali. Sunnahnya 3 kali, 2 kali boleh, 1 kali juga boleh. Dan ini mungkin bisa kita praktekkan tatkala persediaan air menipis, ya, tatkala persediaan air menipis.
Jadi kita basuh seluruh anggota tubuh minimal sekali, namun pastikan air itu merata pada bagian yang dibasuh. Tsaniyan, yang kedua, yustahabbu lil mutawaddi'i an yasta'mila siwaka 'inda wudu'ihi. Dianjurkan, disunnahkan bagi orang yang berwudu untuk menggunakan siwak ketika wudu, membersihkan gigi dengan siwak tatkala sebelum wudu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan atas umatku, la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu, tentu aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap wudu. Sisi pendalilan yang menunjukkan ini sunnah tidak sampai wajib adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap ini perbuatan yang mungkin memberatkan sehingga tidak sampai diwajibkan. Ya, hanya saja karena beliau bersikeras agar umatnya bersiwak, tapi beliau khawatir ini menjadi wajib, maka dipahami hukum bersiwak setiap wudu itu sunnah. Tsalitsan, yang ketiga, la yajuzu lil mutawaddi'i an yukthira minal ma'i. Tidak boleh bagi orang yang berwudu untuk memperbanyak air, wastimalihi indal wudu, dan menggunakan air ketika wudu. Maksudnya apa? Boros di dalam penggunaan air. Fa inna hadza israfun, karena ini sesungguhnya adalah berlebihan, la yajuzulah, tidak boleh baginya. Ya, sampai pun air itu melimpah, maka pergunakan air untuk berwudu dengan sederhana. Meskipun kita punya sumur sendiri, meskipun kita punya yaitu kolam air sendiri, atau kita punya telaga sendiri, bahkan kita punya sungai pribadi yang jernih misalkan, maka ya tetap tidak diperbolehkan, karena itu israf, berlebihan. Apalagi kalau kita wudu di masjid yang bayari ya takmir masjid, nah tentu ini akan lebih memberatkan, memberatkan. Jadi pakai air sederhana mungkin, sesederhana mungkin. Segini loh cukup untuk wudu, ya segini cukup. Taib. Rabi'an, yang keempat, lam yasihha mashur raqabati, tidak sahih mengusap leher fil wudu, ketika wudu, kama yaf'aluhu katsirun minan nas, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Ya Allah alam, saya belum pernah melihat ya orang wudu ngusap leher. Kalau ada yang melihat dan itu dijadikan sebagai kebiasaan, bahkan masuk di dalam tata cara wudu, maka ini tidak benar. Tidak benar. Jadi tidak perlu mengusap leher saat berwudu. Khamisan, yang kelima, lam yasiha ayyu du'ain athna al-wudu, tidak sahih doa apapun di sela-sela wudu, illa ma sabaqatil isyaratu ilaih, kecuali apa yang telah terdahulu isyaratnya ba'dal faraghi minal wudu, setelah selesai wudu. Jadi doa itu setelah selesai wudu dengan doa yang tadi kita sampaikan. Adapun di sela-sela wudu tidak ada doa, tidak ada zikir yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wudu saja berlanjut tanpa ada bacaan apapun di sela-sela itu. Nah, ini peringatan yang disampaikan oleh al-mu'allif rahimahullahu taala. Selanjutnya yang ketujuh, wa yafsudu wudu'ul mutawaddi'i bimma yali, dan wudu itu menjadi rusak atau batal dengan perkara berikut ini. Nah, ini sekarang kita bahas apa pembatal wudu. Awalan, yang pertama, idza dhahaba liqada'il hajati, apabila seseorang buang hajat, fa akhraja baulan aw gha'itan, lalu dia kencing atau buang air besar. Pokoknya kalau sudah ada kotoran yang keluar dari salah satu jalur kotoran manusia,
maka wudunya batal, baik itu cairan maupun benda padat, baik itu kencing ataupun buang air besar. Tsaniyan, yang kedua pembatal wudu berikutnya, idza akhraja rihan, apabila mengeluarkan angin, buang angin alias kentut, baik yang bersuara maupun yang tidak bersuara. Ya. Dan diantara hal yang meyakinkan kalau kita benar-benar kentut, sebagaimana sabda Nabi SAW, hatta yasma'u sautan aw yajidu rihan, hingga dia mendengar suara atau mencium baunya. Ya, secara asal kalau kita ragu kentut atau tidak di tengah-tengah sholat, maka kita dilarang membatalkan sholat. Ya, jangankan ketika kita sedang tidak sholat, misalnya sekarang nih lagi nunggu, barusan ngentut enggak ya? Ya, maka tidak perlu, dalam artian tidak harus kita berwudu ulang. Kenapa? Karena kita hanya sekedar ragu. Demikian pula di tengah-tengah sholat. Ya, apalagi di tengah sholat, jangan kita batalkan sholat kita sampai apa? Sampai kita meyakinkan dengan mencium bau kentut atau mendengar suara. Ini hanya indikasi jamaah. Artinya kalau orang itu yakin kentut meskipun tidak berbau dan tidak bersuara, tetap batal. Cuman bagi sebagian orang mungkin ya nggak batal saya, gitu ya. Yakin nggak batal. Nah, baru butuh penguat. Kalau keluar suaranya, ini baru batal. Kalau tercium baunya baru batal. Tapi kalau orang bisa meyakini ini kentut meskipun tidak terdengar suara dan tidak berbau, maka tetap apa? Batal. Azan. Sudah? Oke, azan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Kemudian yang keempat, rabi'an, atau yang ketiga, salisan. Di antara pembatal wudu idza nama, berkata al-mu'allif rahimahullah, apabila ia tertidur. Dan tertidur yang dimaksud di sini adalah nauman mustaghriqan, tidur yang pulas. Karena kalau tidurnya tidak pulas, ada sebagian riwayat yang menjelaskan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum sambil menunggu iqamah salat Isya, mereka duduk-duduk sambil ketiduran. Dan setelah qomat mereka langsung bangkit tanpa wudu. Sepengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan mereka tidak dalam keadaan tidur pulas. Dan itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidur pulas sampai hilang kesadaran total, ya seperti Jumatan meskipun duduk tapi dia masuk ketika khotib naik mimbar, azan sudah tidur pulas nih ya. Jadi dia tidak tahu apa yang disampaikan oleh khotib, tahu-tahu sudah qomat. Lo kok cepet khutbahi, nah Pak Musing turune suwi gitu ya. Nah ini seperti ini ya, wallahu alam, ya sangat jelas ya ini tidur pulas meskipun duduk. Ya kadang ada orang bisa tidur duduk pulas. Nah ini. Taib. Kemudian yang keempat, rabi'an idza akala lahmal jamal. Idza akala lahmal jamal. Apabila memakan dagingnya jamal. Jamal apa? Unta. Makan dagingnya unta. Makan daging unta, makan daging jamal, itu membatalkan wudu. Ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala lahma jazurin falyatawadda." Barang siapa yang makan daging unta, hendaknya ia berwudu. Taib. Nah ini pembatal wudu yang ya bisa dikatakan yang sahih ya, yang rajih. Karena banyak juga anggapan pembatal wudu tapi tidak sahih, seperti muntah. Ada yang berpendapat wudu itu muntah itu membatalkan wudu. Ada lagi bukan pingsan. Kalau pingsan sama seperti tidur. Nangis. Nah, ada yang mengatakan nangis membatalkan wudu, maka ini tidak sahih. Tidak sahih. Tanbihun, peringatan. Yadhunnu ba'dun nas, sebagian manusia menyangka anna nuzulad dami, bahwasanya keluarnya darah yang qudul wudu'a itu membatalkan wudu. Walaysa hadza sahihan, dan ini tidaklah sahih. Fanuzulud dami, maka keluarnya darah, laisa min nawaqidil wudu, tidak termasuk pembatal wudu menurut pendapat yang sahih, menurut pendapat yang rajih. Dan yang terakhir, yang kedelapan, berkata al-mu'allif rahimahullah, ayyuhal fatal muslimul habib, wahai saudaraku pemuda muslim yang aku cintai, bihadhil umuri, dengan perkara-perkara ini, takunu qad arafta, Anda sudah mengetahui kaifa tatawadda'u, bagaimana Anda seharusnya berwudu. Wa ma hiyal asya'u allati idza fa'altaha fasada wudu'aka, atau fasada wudu'uka, dan apa perkara-perkara yang apabila Anda melakukannya batallah wudu'mu. Wa kadzalika aidan, demikian pula Anda mengetahui araftal adab syariah, yaitu adab-adab syar'iyyah, allati 'allamana iyyaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda qada'il hajah, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita tatkala buang hajat. Wa hadhil asya'u kulluha, dan perkara-perkara ini seluruhnya, kama tara, sebagaimana yang Anda lihat, muhimmatun jiddan, ini perkara yang penting sekali, masalah yang sangat mendasar tapi sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan sholat kita. Buang hajat, wudu, tohara, ini berkaitan dengan sholat kita. Kalau tata cara buang hajat kita hancur, dalam artian kita buang hajat nggak cebok karena nggak tahu tentang kenajisannya, ini bisa mempengaruhi sholat kita, maka rusak sholat kita. Dan sholat adalah amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah.
Kalau salat kita rusak, maka amal-amal yang lain pun akan demikian. Jadi membahas masalah wudu, taharah, pembatal-pembatal wudu, adab-adab buang hajat, ini masalah yang remeh namun sangat penting sekali, ya. Muhimmatun jiddan, alaika an tata'allamaha bisur'atin, maka wajib bagi Anda untuk mempelajari dengan cepat, khususnya bagi teman-teman yang baru hijrah, yang baru mengenal Islam, ingin mengenal Islam lebih dekat, maka wajib untuk mempelajarinya secara cepat. Dan alhamdulillah apa yang disampaikan al-muallif di sini memadai, tidak bertele-tele, tidak panjang lebar, langsung bisa diamalkan, ya. Adapun perinciannya baru kita bisa ngaji di majelis yang lain, membahas tentang fikih sholat, fikih wudu, ini perinciannya bisa kita bahas di tempat yang lain. Tapi untuk pengamalan insya Allah ini cukup memadai, ya. Tu'allimaha min man jahilah, jadi wajib bagi Anda untuk mempelajarinya secara cepat. Wa tu'allimaha min man jahilaha, dan Anda juga bisa mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui. Jadi kalau kita sudah tahu dan kita tahu teman kita belum tahu, kita bisa ajarkan secara cepat, ekspres. Waffaqakallahu lil khair, semoga Allah memberikan Anda taufik di dalam kebaikan. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengijabahi. Tamma bihamdillah, telah selesai dengan memuji Allah. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya pembahasan tentang sholat. Sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan? Ya, ya. Kalau membasuh bagian-bagian anggota badan yang perlu dibasuh tidak sempurna, wallahu alam, iya, ini bisa merusak keabsahan wudu, bisa merusak keabsahan wudu, terutama tangan. Kalau tangan ini jelas nasnya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, nggak bisa ditakwil-takwil. Basuh tangan kalian sampai siku. Lah tapi kalau sampai sini jelas nggak sampai siku, berarti belum sah, belum sah membasuh tangannya. Sedangkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah melihat seseorang yang di bagian kaki, punggung kaki itu ada sebesar koin logam yang tidak terkena air. Loh, kok bisa tahu? Kita nggak usah mikir seperti itu. Dan ini sangat mungkin bisa, karena apa? Mungkin saja di tempat dulu itu debu itu sangat tebal, sehingga jelas mana yang kena air, mana yang enggak. Jadi mungkin debunya tebal sehingga terlihat bagian di punggung kaki itu belum terkena air. Apa perintah Nabi SAW? Ulangi. Loh, berarti wudunya sah enggak? Padahal cuman sebesar koin logam, nggak kena air bagian punggung. Apalagi kalau segini, ya. Ini masalah yang jelas nasnya, membasuh tangan sampai siku, membasuh kaki sampai dua mata kaki. Adapun yang diperselisihkan mungkin kita bisa sedikit mentolerir, seperti mengusap sebagian rambut. Nah, ini memang ada perselisihan dan itu tidak kita bahas, ya. Jadi yang jelas, ya Allah alam, dengan berat hati wudunya nggak sah. Perlu untuk dikasih tahu, ya. Semoga Allah memaafkannya. Ya, yang benar, ya. Anaknya, ya, kalau bisa disampaikan langsung, terlepas dari diterima atau tidak, didengar atau tidak, itu urusan lain. Ya, sementara sudah tersampaikan kepada orang tua, mungkin orang tua bisa mengingatkan kepada anaknya, ya. Tapi kan kita saat itu melihat dengan mata kepala, maka berlaku hadis Nabi SAW,
Faman ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran rubah dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisan. Ya. Jadi setidaknya kita ingatkan, kalau kita nggak mau membenahi Mas, itu bisa dibaca, monggo dipelajari. Nah setelah itu kita berlepas diri, ya setidaknya itu yang bisa kita upayakan. Nah mungkin seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Apakah membatalkan itu ketika ceboi anak tidak membatalkan wudu, ya, namun pastikan tangan kita itu bersih dari najis setelahnya. Nah ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudu. Yang saya pahami wallahu a'lam bishawab, kalau tidak dengan syahwat tidak membatalkan wudu. Tapi kalau mau berwudu tentu lebih baik, ya, untuk menghindari perbedaan pendapat. Tapi apakah harus, wallahu alam, yang saya pahami tidak, karena mencebok, ya, memegang najis tidak membatalkan wudu, tapi najis ini harus dihilangkan. Mungkin seperti itu. Satu lagi mungkin, ya. Membersihkan. Ya. Baik, yang pertama ada apa yang pertama? Menjawab salam ketika wudu, maka wallahu a'lam bishawab, kalau memang kita sedang berwudu maka bisa dijawab setelah selesai wudu, ya, setelah selesai wudu. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk membersihkan bagian najis di dalam tubuh kita, namun ternyata setelah kita pulang ke rumah, kok ada bekasnya, entah itu bau atau warna, maka apakah wudhu kita harus diulang? Maka kita harus, sholat kita harus diulang, maka kita harus meyakinkan terlebih dahulu, apakah yakin bekas ini terjadi saat kita cebok tadi. Kalau memang itu diyakinkan saat cebok, sehingga habis cebok ternyata masih keluar, ya, wallahu a'lam bishawab, mengulang sholat. Tapi kalau ternyata itu keluarnya ragu kapan, maka bisa jadi keluarnya saat kita sedang beraktivitas. Jadi saat kita cebok ini sudah maksimal, sudah selesai, bebas, bersih. Tapi saat kita beraktivitas bisa jadi kan tiba-tiba keperucut, nah itu ya, saancrit gitu ya, tanpa kita sadari. Nah dari sini maka wallahu a'lam bishawab, bagusnya setelah kita benar cebok kita pastikan ada nggak yang masih menetes. Sekali saja, 2 kali mungkin dicoba sebagai tes. Setelah itu baru kita bisa membangun hukum di atas dasar ini. Ya, kalau kita setelah cebok itu benar-benar clear, berarti ketika kita pulang ke rumah ada bekas-bekas itu terjadi setelah kita beraktivitas, tanpa kita sadari tiba-tiba keluar, sehingga nggak perlu mengulang sholat. Ya, mungkin seperti itu. Taib, kita akhiri. Subhanakallah. Nanti ya, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.